Halo semua, thank you banget untuk ikutan acara PR Talk dari We Are PR dengan tema What to Do Now for the Rebound. Gue Livia yang hari ini sudah mengundang Mas Hendra Yuda dari Panorama Live untuk cerita sedikit mengenai strategi event Indonesia Comic Con dalam menyikapi masa pandemi COVID-19 agar tetap dapat eksis di komunitas. Podcast ini akan dibawakan langsung oleh Adityo dari We Are PR Agency. Gak usah lama-lama lagi, yuk kita mulai aja siaran podcastnya. Halo YouTube, halo Instagram, halo podcast. Hari ini gue udah kedatangan teman gue, Bro Hendra, dari Indonesia Comic Con dan Panorama Live yang akan berbagi tentang bagaimana langkah-langkah strategi di dalam masa pandemi COVID-19. Yuk, gue sapa dulu teman gue. Halo Bro Hendra, apa kabar? Halo Bro Tio, apa kabar? Baik, baik, baik. Gimana nih Bro Hendra, kondisi sekarang? Ah, Alhamdulillah sehat-sehat gitu. Sehat. Bro Tio gimana kabar? Sama, masih sehat terus, masih jalanin aktivitas di kantor, terus sekarang sama tim di PR agency kita, senang banget kita ngebantu seluruh teman-teman untuk ikut serta nih di sesi-sesi podcast kita ke depannya. Eh, Siap, siap. Supaya intinya sih sebenarnya biar bisa saling ngebantu lah, khususnya teman-teman yang di dunia event, seperti itu. Mas Hendra, sekarang Tuh. aktivitas jadi di rumah aja? Ya udah sebulanan ini sih udah setengah-setengah ya antara untuk WFO dan WFH-nya. Gitu. Hmm, Jadi masih 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 ada setengah ke kantor lah gitu. Untuk gitu. biasa kerjaan rutin. Tapi selama WFH ini aktivitas di Panorama Live-nya tetap jalan dong ya, baik team meeting segala macam tetap dilakukan. Jalan. Ya, semua udah berubah aja sih. Yang tadinya meeting-meeting untuk physical jadinya berubah semuanya jadi video callan semua ya. Nah, sama makanya sesi kita nih sesi video call nih sekarang, video conference. Anyway, kita juga live di Instagram saat ini, terus di Zoom juga beberapa teman kita ada yang masuk. After that, this event will be posted also in our Spotify. So kita berharap di edisi podcast-podcast ini bisa menghidupkan kembali suasana event di Indonesia. Nah, berhubung sekarang masih kondisi WFH, Mas Hendra, pengen tahu lebih dalam teman-teman di Panorama Live ini aktivitasnya seperti apa, Mas, selama WFH ini, khususnya Mas Hendra nih. Uh, untuk di Panorama Live sebenarnya sih kita masih tetap jalan ya. Di gue sendiri untuk sales, gue masih sales gitu kan. Kebetulan memang untuk biar pada tahu ya teman-teman, tim untuk ICC ini terutama di under Panorama Live ini kan sangat-sangat small team ya. Kita ada 4 orang, yaitu ada bagian sales, ada bagian marketing, bagian konten, dan bagian production. Nah, gue sendiri megang untuk yang sales, kebetulan ya so far kalau teman-teman exhibitor tahun lalu sih masih banyak ya. Ya artinya maksudnya mereka masih oke untuk ikutan tahun ini semuanya. Oke, Gitu. jadi exhibitor masih oke, tapi pastinya banyak pertimbangan terkait dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah ya, Mas Hendra ya. Betul, betul. Masih apa namanya? Ya, banyaklah pertimbangan. Tapi so far mereka punya apa namanya? Optimism samalah sama kita gitu bahwa COVID ini akan nanti berakhir. Cuma memang saat kondisi kayak gini kan tidak pasti. Jadi ya kita ngebangun berdasarkan ini aja lah trust bahwa ini kan berlalu. Seperti waktu kemarin memang kita ada skema ya kurang lebih 6 bulan ke depan ini mungkin akan berlalu dan event akan tetap jalan. Tapi secara general ICC masih on schedule. Masih di tanggal 3 dan 4 bulan Oktober tahun 2020 ini. Oke, so still happening Oktober tanggal 3 sampai tanggal 4. 4 ya. Oke, I will be there, Mas Hendra. Tenang, saya pengunjung setia ICC. Lo pasti
pasti yang gue todong untuk pertama datang. Siap. Oke, so thank you juga Livia tadi sudah dibuka dengan introduction yang sangat wonderful sekali. Jadi Ya. as we know that currently ada PSBB di mana-mana dan tentunya untuk penyelenggara event organizer ini menjadi hal yang sedikit banyak menakutkan, tapi pastinya ada berkah di sini. Dia sudah buka dengan introduction bagaimana sih Indonesia Comic Con khususnya tim Panorama Live karena gue tahu eventnya banyak banget. Nggak cuma Indonesia Comic Con aja, strategi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau gue lihat dari profilnya Mas Hendra sedikit, kemarin sempat browsing-browsing di LinkedIn, ternyata Mas Hendra ini cukup luas wawasannya, karena dari 2006 sampai 2007 pernah menjabat sebagai PR manager juga ya ternyata. Iya. Betul ya Mas Cuma ya? memang industrinya waktu itu agak berbeda sih ya. Maksudnya PR awal kerjanya di boleh kan gue jelasin ya? Silakan. Gue kerja itu di apa namanya International Foundation, jadi foundation dari Jerman. Jadi memang waktu itu bidangnya lebih spesifik untuk kesehatan. Jadi social health security atau insurance. Gitu. Jadi PR-nya pun agak berbeda dengan PR yang kebiasaannya di agensi. Menarik. Itu ya. Mas Hendra ke Mahaka, terus ada beberapa event juga, event organizer yang sempat Mas Hendra ikut serta dalam proyek-proyeknya, terus beberapa usaha startup sendiri, unik untuk nanti diceritakan juga sedikit aja. Dan terakhir kita terjun bareng beberapa tahun ke belakang di Panorama Exhibition ya, yang sekarang akhirnya jadi Panorama Live dan punya menyelenggarakan event Indonesia Comic Con. So, Mas Hendra langsung aja ke topik kita hari ini. What to do now for the rebound? Karena kita tahu pandemik ini nggak mungkin seterusnya seperti ini. Sebelum gua masuk ke sana, pengen tahu dulu mungkin buat teman-teman, karena ini akan disiarkan melalui podcast juga. ICC itu background eventnya tuh apa sih, Mas? Ya, sebenarnya kan kalau dulu kita di RP kan ICC ini kan dia itu under bisnis clusternya lifestyle ya. Berbeda dengan yang lain, dia lifestyle dan dia kan B2C. Dan biasanya kita nyebutnya passion event. Oke. Itu kurang lebih gitu kan ya. Gue punya, ya maksudnya kalau di sales gue bisa jawab untuk yang target exhibitornya. Exhibitornya sih sebenarnya terbagi atas segmen-segmennya adalah dari segmen pertama, segmen berdasarkan brand ya. Oke. Itu yang biasanya kita cari untuk sponsorship. Kemudian untuk berikutnya adalah para creator. Oke. Jadi creator ada di 5 pilar kita ya, ada toys, komik, animation, movie, ya kan, sampai even untuk cosplay. Karena kan sekarang juga industri cosplay juga lagi marak gitu kan, dan studio-studio yang basisnya itu mereka bikin untuk cosplay prof juga itu udah banyak gitu. Seperti tahun kemarin aja kurang lebih ada 1 sampai 5 lah kurang lebih yang established ya mereka untuk cosplay prop itu mereka jualan. Terus biasanya sih kalau untuk exhibitor untuk yang creator juga terbagi ya, ada yang bagiannya untuk mereka yang udah profesional. Terus ada juga mereka yang sifatnya studio personal atau biasanya mereka kolektif atau mereka creative circle lah istilahnya kan. Gitu. Seperti itu kurang lebih. Oke, jadi di sini ada teman-teman juga yang bukan dari industri event mungkin, atau ada para pendengar yang memang sudah mengetahui industri event. Jadi di Indonesia ada Indonesia Comic Con. Itu adalah salah satu event yang cukup menarik karena menyasar market pop culture yang seperti disebutkan oleh Mas Hendra tadi. Untuk pangsa pasarnya ini adalah target eksibitor bagi para produsen toys, komik, animation, baik graphical maupun desain, dan juga para cosplayer. Dan tentunya target visitornya ini tipe yang seperti gue gitu ya, pengoleksi koleksi komik, koleksi mainan, kolektor, terus ada family dan lain sebagainya. Jadi ini event pop culture banget, dan memang
dibilang pop culture, jadi salah satu konsepnya di Indonesia Comic Con itu dari yang gue tahu adalah mengarah ke segmen yang sedang populer di masa tersebut. Jadi saat itu sedang populernya apa? Misalkan sedang populernya animasi, sedang populernya itu adalah mainan. Kalau sekarang nggak tahu apakah Korea masuk ke pop culture-nya orang Indonesia, mungkin soon will be uh, one of the segment in ICC. Seperti itu. Jadi ini adalah event pop culture, popular culture event untuk masyarakat di Indonesia. Dan pastinya susah. Kenapa? Karena uh, event pop culture, which is event lifestyle, itu erat kaitannya dengan perkumpulan massa. Gak mungkin ngundang cosplayer via virtual. Ya mungkin, tapi idenya, value-nya harus dibentuk. Nah, pastinya susah di masa pandemik ini untuk menjalankan, apalagi sekarang pembatasan di mana-mana gitu ya. Nah, kalau misalkan boleh di-share Mas, masuk ke pertanyaan gue yang pertama mungkin. Saat ini untuk menyasar target pasar Mas Hendra nih, khususnya di bidang sales dan sponsorship gitu ya, terkait dengan brand-brand. Ada kendala apa Mas Hendra yang bisa di-share? Iya, itu number one is pop culture. Nah, ke pop culture-nya itu salah satu yang sebenarnya cukup di sini berkembang ya, tapi tidak atau belum, tepatnya belum semua para klien, terutama brand bisa mengaitkan produknya itu dengan segmen pop culture kita ini gitu kan. Jadi kurang lebih memang harus banyak lebih edukasi sih. Apalagi waktu kemarin itu yang 2019 juga banyak gue harus berhubungan dengan para agensi yang pegang prinsipal untuk beberapa brand gitu kan, mengedukasi bahwa sebenarnya seperti apa sih ketika nanti acaranya, karena kurang lebih mereka tertarik, banyak yang tertarik, apalagi produk-produk yang berhubungan dengan millennials ya. Mereka kurang begitu paham untuk bagaimana mengaktifasikan brandnya di dalam acara tersebut. Itu salah satu kendalanya. Apalagi karena sekarang ada pembatasan isu COVID-19. Mempengaruhi nggak Mas kepercayaan para pemilik brand itu terhadap mau exposure atau mau activation di Indonesia Comic Con? Ada pengaruhnya nggak? Oh, pasti. Rata-rata mereka itu kalau gimana soal gimana untuk mereka engagement-nya nanti ya. Sedangkan kalau kita ngomong engagement sendiri sebenarnya sifatnya itu kan personal ya kalau engagement, apalagi di suatu event gitu. Nah, ini adalah tantangan buat ICC gimana untuk kita memulai strategi supaya kita belum tahu nih, jujur gue pribadi belum bisa share program apa dari tim yang lain antar konten sama marketing untuk mengembangkan nanti di acara tersebut. Karena kan seperti sebelumnya gue sempat share untuk new normal akan men-change seluruh habit yang ada. Event itu during atau kita ngomong after COVID-19 ya, itu akan berubah semuanya. Takutnya adalah bisa aja nanti orang pada antri aja bisa jaraknya 2 meter, bisa 2 kilo kali. Canda, sorry. Ya artinya itu akan merubah semuanya. Tapi yang gue akan mungkin di sini salah satu yang aku mau ngomongin soal gimana untuk persiapan ke arah sananya. Bahwa program-program seperti apa yang akan kita kembangkan, terutama sales ya. Sales kan sangat berhubungan erat sekali sama eksibitor, kepercayaan mereka, berdasarkan apa yang mereka alami sebelumnya dan akan mereka jalankan nanti. Oke. Seperti apa tuh kira-kira strategi yang memang sedang terpikirkan dari Mas Hendra, terutama untuk dan sponsorship-nya nih? Kalau gue gini, di saat kayak gini nih, yang paling berat adalah sebenarnya kita selling ya, terutama gue untuk selling ini malah sebenarnya kebanyakan klien belum bisa konfirmasi, benar? Ya. Betul kan? Nah, cara gue adalah gue melakukan apa yang pernah gue baca di satu buku. Boleh sebut nggak bukunya? Boleh. Itu keren banget. Sebenarnya itu bikinan siapa kalau nggak salah namanya Stratton Kramer. Dia orang PR, kayak lu gitu kan.
Dan dia di bukunya tersebut adalah menitik beratkan bahwa ketika terjadi ketika lo pada satu titik harus benar-benar selling, lo malah harusnya unselling. Gitu. Ketika lo harus selling, lo malah harusnya unselling. Oke, so gitu ya. Kurang lebihnya gini. Ketika COVID-19 ini, ya kan, gue ya dapat tugas ya, seperti tugas gue adalah gue harus target nih bulan ini dan yang lain gitu kan. Tapi ketika gue berhubungan dengan klien, gue belum bisa dapat konfirmasi, ya kan, misalnya nih. Terus apa salah satunya yang gue lakukan? Ya gue unselling. Gue lebih banyak akhirnya adalah ya ngobrol-ngobrol santai seperti ini gitu. Jadi gue tidak membahas untuk kedepannya gimana, tapi gue mengajak mereka untuk berbuat misalnya promosiin barang mereka dan yang lain seperti kayak bikin channel seperti ini. Kurang lebih mereka banyak mau gitu loh. Dan itu sebenarnya itu di saat mereka sebenarnya lagi pusing untuk jualan, kita menawarkan channel yang lain untuk mereka bisa promosi. Kurang lebih gitu sih kalau yang gue tangkap. Jadi kalau boleh cerita nih, di bukunya ini yang gue bisa pegang satu tuh ya, jadi gini, dia ada cerita di mana waktu itu ada kliennya dia kalau nggak salah game aplikasi. Gue lupa itu mobile atau enggak, gue udah lama sih bacanya. Nah di situ ketika ada event di saat itu, dia tidak sama sekali melakukan promosi atau mereka jor-joran. Malah CEO-nya sendiri ketika ada di acara itu ngelihat ada salah satu anak yang kebingungan untuk ikutan antri atau tidak. Karena kebaikan dia, CEO-nya langsung memberikan jalan, maksudnya dia jadi VIP lah, dia masuk untuk ngelihat, kebetulan itu launching kan produknya gitu kan. Jadi dilihat produk itu, anak itu suka banget karena dia pertama kali. Nah, apa yang dilakukan CEO itu adalah unselling gitu. Dia tidak memperdulikan crowd yang lain yang berusaha orang pada mau beli produknya, satu anak yang memang antusias untuk itu. Di saat itu, kejadian itu, media meliput ternyata gitu, dan itu menjadi suatu PR yang bagus sekali buat produk itu. Jadi mereka punya stigma adalah, oh ternyata perusahaan ini tidak hanya jualan, tapi mereka sangat care sama para user atau pelanggan. Seperti itu sih. Jadi seperti gue juga, di saat-saat kayak gini, gue lebih banyak kan sowan aja lah, ngobrol-ngobrol santai dan yang lain. Tapi kurang lebih gue mengajak bikin program apa kita bisa lakukan dalam keadaan kayak gini yang mungkin basisnya online ya, seperti salah satunya seperti ini sih. Gitu. Gue setuju banget dengan statement dari buku yang Mas Hendra bilang ya. Jadi selling is not always about selling gitu ya. Kadang berjualan kita juga bisa melakukan hal-hal lain. Sebenarnya lebih ke empatinya sebenarnya. Memang ujung dari jualan adalah lu mau mendapatkan sejumlah dana untuk lu sendiri. Tapi sebenarnya bukannya ngambil dananya aja, tapi harus ada exchanging value. Jadi kalau di marketing kita memahami ini adalah customer value. Ketika kita menjual sesuatu, apakah itu sponsors, apakah itu tiket atau lain sebagainya, ada value barter nggak yang dilakukan di sana? Transaksi value barter itu adalah benefit, cost. Perusahaan mengeluarkan cost, penyedia jasa mengeluarkan benefit. Nah, untuk di masa pandemi COVID, itu pasti sangat susah. Karena saat ini perusahaan nggak bisa mengeluarkan dana besar. Karena kita tahu berbagai macam brand pun sekarang kena imbasnya ya, penutupan toko lah, yang punya toko mainan sekarang nggak bisa jualan, yang punya desain animasi mungkin masih bisa menggambar, tapi apakah usernya masih konsumsi itu juga belum tahu. Dan pastinya ya penyedia jasa seperti ICC, Indonesia Comic Con, atau event-event pop culture lain, event lifestyle lain juga kebingungan karena wadah untuk memberikan value kepada customer-nya itu nggak ada. Ketika wadah memberikan value-nya itu nggak ada, exchanging benefit dan cost-nya itu nggak akan terjadi. Itu dan itu polemik besar di mana-mana. Nggak cuma penyelenggara event, WO pun begitu, yang lagi mau wedding pun begitu. Tapi yang gue garis bawahi di sini adalah selling is not always about money.
is not always about sales. Sometimes selling juga bisa berupa value. Betul. Untuk masa-masa seperti ini, khususnya agency, karena di tempat gua Mas, WRPR juga agency. Kita juga concern terhadap cash flow kita dan kita pastinya concern terhadap klien-klien kita. Tapi agak kurang wise gimana saat pandemik saat ini, justru kita memberikan penawaran-penawaran yang dirasa sepertinya nggak make sense. Betul. Nggak make sense sama sekali. Ini terlepas dari perusahaan Mas Hendra dan bisnis gue gitu ya. Ketika kita ngomongin sebagai penyedia jasa, provider, kita tahu analisis dari environment kita. Kalau yang suka dunia marketing paham dengan pestle analysis. Pestle analysis salah satunya adalah environment. Salah satu keadaan yang terjadi sekarang adalah keadaan yang tidak diinginkan banyak orang. Lalu kita yang di bidang jasa, kita terus-terusan menawarkan hal-hal yang mungkin nggak make sense. Karena eventnya juga nggak jalan, belum tentu jalan, atau depending atau enggaknya kita nggak tahu, tapi kita terus tawarin jasa-jasa agensi kita. Kalau gue lihat itu nggak make sense. Justru yang harus dilakukan adalah bagaimana di masa ini kita bisa positioning dari service provider yang kita jalani, which is kalau misalkan dalam hal ini Indonesia Comic Con, gitu ya. Indonesia Comic Con adalah service provider yang sangat expert di dunia pop culture. Sebenarnya kalian udah punya value-nya di sana. An expert in a pop culture industry, in a lifestyle industry. Nah, bagaimana mengkomunikasikan ini ke brand supaya mereka tetap mendapatkan trustable value-nya. Jadi tetap trust kalau benar-benar Comic Con ini adalah expert di dunia industri dengan berbagai macam ide tentunya. Salah satu idenya adalah kalau yang gue terpikirkan, why not lu di teman-teman Comic Con gitu ya, Comic Con atau mungkin event-event lifestyle yang lain, misalkan kalian expert di bidang musik, why not kalian bikin acara gig, live gig simple dengan musisi-musisi lokal atau musisi-musisi daerah gitu ya. Hanya sekedar untuk bisa membuat klien kalian, brand-brand tersebut percaya kalau you are still exist. Kalian tetap ada di industri walaupun eventnya mungkin depending atau mungkin ada perubahan-perubahan gitu ya. Kalau ICC kan banyak di sini. Indonesia Comic Con penikmat games, ada penikmat komik, ada penikmat animasi dan toys gitu ya. Why not lu bikin satu acara virtual, misalkan mabar main bareng. Ada satu orang main di virtual conference, yang lainnya nonton. Atau mungkin bedah buku komik. Gue banyak banget ikut komunitas komik seperti One Piece, Naruto, sekarang Boruto gitu ya. Dan di komunitas itu aktif banget. Setiap hari itu ada aja konten-kontennya. Cara-cara seperti itu yang bisa lu lakukan pendekatannya baik ke brand maupun ke komunitas untuk menunjukkan lu itu tetap eksis di industri. Karena ya balik lagi ke statement gue, agak kurang wise ketika saat ini kita terus-terusan ngejarin exchange value, which is gue minta duit dari perusahaan, gue kasih dengan jasa gue. Karena it will not happen currently. Sekarang nggak mungkin kejadian, betul. Menurut lu gimana, Mas Hendra? Iya, gue setuju banget kata-kata lo tuh, setuju banget. Karena emang kita lagi, gue untuk di bagian sales itu kan megang beberapa brand, gue udah ngobrol dengan beberapa teman-teman yang di brand itu. Mereka setuju sih. Salah satunya adalah merek dari marker ternama ya di dunia. Jadi kan dia distributornya di sini, dia mau ngadain segampang gue dateng gitu kan ya, istilahnya gue ketok pintu terus ngobrol soal gimana rencana dia nanti gitu kan, apa yang ada produk apa yang lagi mau di launching rencananya. Nah terus untuk fase berikutnya adalah lebih ke bedah produknya gitu kan, bedah produknya. Terus gue rencananya juga pengen nanti ada tutorial dari produk-produknya itu yang udah dijelasin, itu nanti istilahnya dicoba eksperimen apa aja gitu kan penggunaan peralatan sendiri. Ya salah satunya itu ya. Baru nanti gue akan ajak teman-teman yang lain untuk mencoba produk itu. Seperti itu sih. Ya gue happy juga di industri. Banyak sekarang gue lihat teman-teman penyelenggara event, penyelenggara kegiatan yang nggak mati gaya gitu. Sekarang sudah mulai bermunculan beberapa
event-event yang mungkin tajuknya mereka kan trade show ya, dagang, jualan, menghubungkan Hmm, pembeli dan penjual. Tapi ketika mereka nggak bisa lakukan itu karena lagi ada pandemik, yang mereka naikkan adalah konten conference-nya, konten komunitasnya, dan which is gue seneng karena that's a right choice. Itu adalah langkah yang tepat karena yang paling benar saat ini untuk dijalankan adalah memberikan pemahaman kepada publik kalau you are an expert, ya, bahwa yang menyelenggarakan event ini adalah expert di industri, dan ketika semuanya sudah kembali normal, become a top of mind of your community. Itu yang terpenting. So untuk masa sekarang sebenarnya bukannya turn off your engine, so menurut gue masa sekarang kayak lu turn on your engine, bahkan lu masukin gigi lebih tinggi lagi, lu ngebut lagi untuk get betul. in touch dengan community. So, Mas Setuju. Hendra, pertanyaan gue berikutnya, tadi lu udah memikirkan strategi yang kurang lebih sama seperti yang gue pikirkan sebenarnya ya. Di masa-masa Hmm, seperti ini kita terus aktif, kita terus masuk komunitas dengan berbagai cara gitu ya, tapi kita lebih ke value yang sifatnya pendekatan secara empati. betul. Nah, kira-kira kapan nih teman-teman di Panorama Live atau ICC akan menjalankan strategi ini? Atau bahkan sudah, mungkin gue nggak tahu. Eh, Jujur belum, karena emang kita lagi formulasi untuk apa namanya programnya. Insya Allah sih minggu depan udah bisa dimulai Oke. untuk ngisi, ya kebetulan untuk ngisi masa PSBB kedua ya, kalau nggak salah nih. Kita kan Sampai, sampai 29 ya, 29 Mei, gila. iya, iya, Ya, benar-benar. artinya punya kesempatan untuk memperbanyak konten seperti itu gitu. Banyak sih udah mereka tertarik sama sekali gitu. Ya. Apalagi komunitas ya. Buat teman-teman yang dengerin podcast ini, mungkin kalian akan dengarkan di hari atau tahun yang berbeda. Saat ini podcastnya dibuat dalam masa pandemik COVID-19, di mana di awal bulan Maret kurang lebih ya kemarin kita sudah banyak mengalami pembatasan kegiatan, khususnya untuk yang berkaitan dengan perkumpulan banyak orang. Dan sampai sekarang pembatasan itu masih terus dilanjutkan sampai akhir kemungkinan bulan Mei, which is 2 sampai 3 bulan industri kreatif, industri hiburan kita mati suri. Di beberapa jurnal dan artikel pun dikatakan kerugiannya udah melebihi dari eh, 1 atau 2 triliun, bahkan ratusan triliun gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang dengerin podcast ini di tanggal dan tahun yang berbeda, ini dibuat pada masa pandemi COVID-19. So, Mas Hendra, menurut lo nih ya, kita kembali lagi ke Indonesia Comic Con dan Panorama Live, karena eventnya lifestyle banget kan. Menurut lo ketika jalanin strategi-strategi seperti ini, pengen tahu dari pemilihan channel, karena kita sedikit banyak ngomongin juga masalah PR dan marketing channel. Channel-channel yang tepat untuk event-event lifestyle ini seperti apa sih Mas yang digunakan? Sebenarnya kalau untuk urusan ini lebih tepatnya emang orang marketing atau tim marketing sih jawab gitu. Cuma yang gue tahu selama ini kalau kita ngadain untuk apa namanya exposure dan yang lain, banyaknya memang kita itu ada channelnya di seperti di YouTube sama di Instagram. Instagram lah nomor pertama. Gitu. Itu yang paling kuat buat kita. Selebihnya kalau misalnya, oh iya, sama Facebook juga. Jadi urutannya Instagram, Facebook, sama YouTube. Kalau Twitter dan yang lain kita enggak. Karena emang segmennya beda. Segmen kita itu lebih banyak di situ. Ya benar-benar kan. Gitu. Kayaknya untuk brand-brand yang terkait dengan industri lifestyle dan pop culture memang pangsa pasarnya ada di sana ya. Benar banget tuh. Betul. Instagram, Facebook sekarang masih oke. Hmm. YouTube juga oke. Gue happy banget ngelihat Instagramnya tim Indonesia Comic Con karena sangat erat dengan komunitas banget. Kalian itu yang gue amaze adalah yang gue harus apresiasi konten-kontennya not related into apa ya, gue mau ngomong kontennya tuh benar-benar luas. Jadi kadang kalian membahas masalah sosial, si COVID, kadang kalian membahas masalah hobi, kadang pertanyaan-pertanyaannya pun pertanyaan yang unik, yang mengulik kepala kita, untuk berpikir keseruan-keseruan masa kecil dulu yang kita alami. Kayak kemarin tuh Ya, ada games tebak gambar, tapi cuma color doang ya, cuma urutan deret ya, warna. Ternyata itu adalah karakter-karakter kartun yang diblurkan seperti itu. Itu menarik banget. betul.
Jadi pakai color coding gitu kan ya. Iya betul, dan itu menurut gue untuk pemilihan channel dan pemilihan kontennya tepat. Jadi buat teman-teman di sini atau yang mendengarkan podcast ini juga bisa belajar dari Instagramnya Comic Con bagaimana kalian get in touch dengan industri. Jadi untuk get in touch dengan industri, it's very simple. Kalian cuma perlu mengetahui orang-orang yang di komunitas tersebut pemikirannya seperti apa sih? Karena sebenarnya orang-orang yang dalam community itu adalah kita juga gitu loh. Pemikiran Betul. kita juga. Mereka juga berpikir secara manusia yang memiliki hobi di hal tersebut, dalam hal mainan lah, dalam hal animasi dan lain sebagainya. Jadi susunlah konten yang sesuai dengan ke sana sehingga kalian bisa get attraction dari situ, which is that's good implementation from tim Indonesia Comic Con yang harus gue apresiasi. Terus kalau hubungannya dengan sponsorship, gimana Mas? Lu bangun channelnya seperti apa dong sekarang ke brand-brand itu? Seperti yang gue ceritain tadi ya, karena emang kita jujur baru mau mulai program yang minggu depan ini, kalau gue dari sales ya, gue sales sendiri, gue pengen pakai yang untuk Instagram, Insta Story-nya sama di YouTube itu. Oke. Instagram, Instastory, dan YouTube ya. Gue just an outsider nih, gue orang luar yang nggak tahu dapurnya yang kalian gimana. Kalau menurut gue banyak banget beberapa penyelenggara, moga-moga ini tidak terjadi di timnya Mas Hendra, tapi yang gue tahu banyak banget di teman-teman event organizer lainnya, karena kita ada pandemi COVID, ujung-ujungnya bukan buat pergerakan, tapi malah duel di dalam manajemen. Jadi pengen bikin gerakan, tapi banyak duelnya. Mau begini enggak, begitu enggak, riset dulu, diskusi dulu, akhirnya nggak jalan-jalan. Mungkin pesan gue Mas, kalau memang lo mau mulai dan yakin depan mau mulai, udah bagus banget langkahnya. Yang sekarang ini, masa momen ini memang bukan masa untuk kalian duel dengan manajemen gitu loh. Masa ini masa dimana kalian harus ambil langkah, seperti yang gue bilang, bukan turn off your engine, tapi turn on your engine. Kalian ke komunitas kalian, buktikan kalau kalian still exist ke industri. Kalian ke brand, buktikan kalau kalian partner yang tepat untuk dipercaya karena kalian memahami betul kondisi industrinya saat ini. Dan kolaborasi di sana. Jadi kolaborasi itu penting banget. Nggak usah mikirin misalkan apakah dia Keybells itu adalah klien besar gitu ya. Gak usah mikirin dia klien besar atau bukan, dia klien kecil, apakah setelah melakukan aktivitas ini, dia tetap ada di kita sebagai eksebitor, sebagai sponsor, itu menurut gue sih nggak usah dipikirin dulu. It's a management things yang nggak harusnya diduelin sekarang. Tapi menurut gue adalah, lu buktikan dulu kalau lu itu memang di industri sebagai expert. Lu tahu kondisinya sekarang dan lu tahu komunitas lu maunya apa. Ketika lu bikin konten dengan brand, moga-moga brandnya juga menyambut baik, dan efeknya adalah ICC, Indonesia Comic Con, atau event-event kalian become top of mind. Become menjadi pilihan pertama ketika masa pandemik ini berakhir. Gitu. Nah, kita kan tahu ya, yang namanya masa pandemik ini nggak mungkin selamanya. Pasti ada batasnya. Dan pasti nantinya akan kembali lagi normal gitu. Dan sebenarnya yang dialami sama kita sebenarnya ya, kalau menurut gue, kita melihat iceberg. Kita hanya takut di dasarnya saja. Dasar di mana kita tidak bisa menyelenggarakan event. Gitu ya. It's an iceberg. Yang semua teman-teman exhibition dari pemikiran gue, ketakutannya di situ. Tapi sebenarnya iceberg ini lebih besar karena puncaknya itu adalah setelahnya. Setelah pandemi COVID-19 selesai, berarti business going usual, kembali lagi normal. Semua event yang dipending itu akan launch baik di tahun yang sama atau di tahun depan. Berarti akan ada kemungkinan besar yang gue pikirkan, akan ada event-event yang tadinya sudah terstruktur rapi gitu ya. Misalkan segmennya Lifestyle Indonesia Comic Con ini punya 5 kompetitor, di mana 5 kompetitornya jedanya sudah pasti tuh. 2 bulan. Tapi karena pandemik ini ada, akhirnya yang di semester 1 harus mundur ke semester 2. Atau mundur lagi ke semester 1 di tahun depan gitu ya. Tapi itu jedanya sangat pendek sekali. Ini sebenarnya iceberg-nya, di mana ketika ini business going usual, terus lu mengalami
yang tadinya kompetisinya renggang-renggang, sekarang kompetisinya padat, pendek, dengan schedule yang mungkin gue nggak tahu, hampir bertabrakan. Nah, sebenarnya ini yang harus dinotis bagi para marketer atau PR di industri exhibition adalah what to do now for the rebound is not about apa yang disiapkan sekarang aja, tapi bagaimana bersaing ketika masa pandemi ini selesai. Karena setelah selesai, semua exhibition organizer akan berpikir hal yang sama. Cepat-cepat launching eventnya, supaya tetap dapetin komunitasnya, sponsornya yang sudah masuk bisa dieksekut, dan makin banyak sponsor baru atau sales baru yang masuk. Menurut Mas Hendra gimana? Itu bener banget, setuju gue. Karena kemarin juga sempat gue ditanyain untuk dari manajemen, gimana nih salah satunya strategi kita gitu kan, untuk ke depan nih gitu. Gue melihat di masa, sorry, untuk ICC itu kan adanya di Q4 ya, Q4. Di Q4, di mana anggaplah ya, kalau kita berdasarkan kemarin 3 bulan masa pandemik, misalnya seperti contoh di China gitu kan, terus di Indonesia 3 bulan, kemungkinan terbesar adalah masuk untuk di Q3 dan Q4 itu kurang lebih misalnya itu masa di mana sudah reda, orang-orang benar itu akan pack banget. Karena kembali lagi kalau kita ngelihat global dulu ya. Karena kan contohnya kalau di gue misalnya acara ICC salah satunya adalah misalnya untuk movie itu kan launching movie. Movie internasional sekarang itu apalagi yang berbau pop culture itu pada diundur sampai bulan akhir tahun kan. Contohnya misalnya kemarin tuh kayak Black Widow yang harusnya kemarin April ini keluar, itu udah pindah, ya kan? Terus apalagi banyak banget. Jadi itu akan pack. Keuntungannya buat gue di konten itu kurang lebih mungkin klien akan banyak. Kalau kita kontennya mungkin cuma satu film atau kayak kemarin kan, kita cuma tahun kemarin kita ada satu film misalnya Terminator, mungkin bisa 2, bisa 3. Tapi yang permasalahan yang paling penting seperti Bro Tio bilang tadi, semua event akan mengambil posisi di tempat itu, ya kan? Misalnya di bulan Oktober. Karena kalau misalnya franchise-nya Comic Con aja, itu kan sebenarnya kalau dari kita itu kada NYCC dan lain, semua itu ada di bulan September. Ada kemungkinan akan mundur sampai bulan Desember, nah, gitu. Dan antara Oktober, November, Desember. Nah itu akan pack banget, benar. Nah gue pribadi lagi ngobrol sama tim kira-kira apa ya after COVID ini yang kita harus siapkan gitu karena pertama secara klien juga mereka akan pasti invest di Q3 dan Q4 sekarang. Uang yang mereka tadi misalnya nggak bisa jalanin sekarang, mereka akan di Q3 di Q4 gitu. Tapi ya itu, kita akan duel sama yang lain. Nah, ICC harus punya, jujur ya, gue pengen terbuka banget kalau misalnya ada teman-teman tadi kayak Tio bilang, gue ada ide ini nih, ide ini. Gue juga tuh terbuka banget untuk hal itu. Artinya hidupnya ICC ini kan nggak cuma karena ada sponsor dan lain, tapi komunitas yang paling utama. Karena tanpa komunitas kita nggak akan bakal hidup gitu. Jadi salah satunya ini kenapa gue juga mau berbagi adalah gue juga pengen istilahnya dapat masukan dari teman-teman gitu. Mungkin during acara ini atau setelah acara ini kita bisa berbagi, bercerita gitu kan, kolaborasi terutama itu yang paling penting gitu. Yeah. Jujur gue ngelihat kemarin kayak misalnya contoh ada kan kalau head to head-nya ICC ini kalau di luar kan adalah kayak apa ya yang berbasis manga gitu. Terus ada kalau yang domestiknya itu ada Popcorn Asia. Ya. Gue jujur belum tahu strateginya Popcorn Asia, tapi Ava sudah melakukan hal yang cukup bagus gitu kan. Mereka melakukan kegiatan di online digital. Kurang lebih programnya apa, gue belum lihat. Tapi kemarin dari tim konten bilang itu keren banget gitu. Itu bisa jadi masukan kita untuk melakukan hal yang sama atau berbeda sekali. Ya, menarik. Memang itu yang tadi gue bilang, yang gue pengen tekankan lagi, is an iceberg gitu. Banyak banget penyelenggara yang mikir, waduh, nggak bisa kerja nih, nggak ada duit nih, dibatasi nih. Tapi sebenarnya kendala kalian nggak cuma sekarang, kendala kalian lebih besar ketika bisnis going as usual, seperti biasa.
semuanya akan ngebut, semuanya akan berjalan bersamaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalian siap untuk menghadapi rebound tersebut? Apakah brand-brand tersebut percaya brand kalian adalah brand yang expert, event kalian adalah event yang expert, dan mereka menjadikan kalian partner yang bisa dipercaya? Langkah-langkahnya itu harus disusun dari sekarang. Nggak boleh diem, jadi terus bikin apapun yang lu bisa. Balik lagi, saran gue Mas Hendra ya, balik lagi bukan, it's not about value berupa uang, tapi is a value berupa empati. Empati kepada brand yang menjadi future klien lu, dan juga empati kepada community yang menjadi visitor lo, yang menjadi seperti gua, hardcore ICC fans. Gitu. Jadi itu sebenarnya yang dibangun adalah empati, rasa kebersamaan, rasa saling berjuang bersama yang sebenarnya ujung-ujungnya akan nambah quality dari brand equity-nya atau brand identity-nya dari masing-masing event tersebut. Why, kenapa lu baru mulai minggu depan, Mas? Kenapa nggak dari bulan lalu ketika mungkin kompetitor yang lain kayak lu bilang tadi ada Ava, Singapura, sudah jalan gitu ya. Kenapa baru minggu depan dimulai strategi? Jujur kalau itu sih lebih ke manajemen aja sih sebenarnya, kebetulan. Karena programnya itu dari awal udah gue siapin sih. Cuma memang seperti gue bilang, karena kita small team, jadi memang kebetulan belum gitu, kebetulan belum. Tapi udah siapkan gitu. Intinya segitu. Kadang ya manajemen atau orang-orang dalam satu tim menyebabkan adanya boundaries ya, tapi it's not bad deals. Kadang hal seperti itu ya bisa membuat dynamic juga dalam sebuah tim. Gue ada pertanyaan lagi tentang, mungkin gue pengen tahu, kalau misalkan kita ada dalam satu kondisi nih, Mas Hendra, ICC tetap jalan di Oktober kan, di tanggal 3 dan 4 nanti. Tanggal nggak berubah, tapi kompetitor lain berdekatan semua. Akhirnya yang tadi lu bilang ada rebut-rebutan klien dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi bukan hanya klien yang rebut-rebutan ya. Visitor juga rebut-rebutan, karena visitor kayak gue, misalkan gue menempatkan diri sebagai visitor, ya uang gue terbatas dong buat ngikutin semua event yang gue suka. Dan akhirnya visitor harus menentukan pilihan mana yang dia harus ikut serta, decision making. Lu ada strategi apa nggak sih terkait dengan hal ini? Atau tim kalian ada pernah kepikiran apa nggak sih? Sebenarnya sih jujur kalau ngomong pas COVID ini memang harus gue belum bisa share banyak ya. Bisa share banyak. Cuma sebenarnya gini, ketika kita memulai ini setelah ICC tahun kemarin, itu sebulan setelah acara, kita tuh udah come up dengan ide yang cukup beda sama yang lain. Kita pengen tahun 2020 ini suatu yang beda. Ngelihat dengan industri yang lagi hype, terutama industri entertainment di luar gitu kan, di Hollywood terutama, karena kita kan base pop culture ICC ini kan memang kiblatnya ke West ya. Konten kita porsinya kan West masih tetap lebih besar ya. Jadi kan kita Indonesia pop culture itu kan adalah mid antara West sama East. Tapi West tetap besar, gitu kan. East-nya ada kita ngomongin untuk yang domestik Indonesia sendiri, ada yang Jepangan, ya kan, manga, anime, terus ada manhwa, dan yang lain Korea, China, Hong Kong, ada. Cuma porsinya tetap. Nah, untuk yang kita timnya, temanya, tematiknya kita masih ngelihat untuk yang di industri Hollywood. Karena apa? Kurang lebih guest-nya kita ngambilnya kebanyakan dari Hollywood gitu. Nah, kemarin kebetulan karena dari sudah beberapa tahun yang lalu, sejak film Deadpool, kita ngelihat adalah kecenderungan masuk dekade ini adalah dekade 5 tahun ke depan, kayaknya industri untuk villain itu lagi hype. Makanya kemarin kita ambil tematiknya super villain. Itu biar membedakan dengan yang lain, gitu kan. Jadi ketika orang-orang pada masukin cosplaynya masih tetap Batman, Superman, Avengers dan lain, gue udah menuliskan hashtagnya adalah the good guys is not welcome in this place, gitu kan.
Jadi emang kita lebih ke sana gitu. Nah, salah satu strateginya ya, sebelum COVID ini terjadi, itu kita udah differentiate sendiri gitu. Biar kita beda yang lain, apalagi terutama nggak cuma di Indonesia, tapi juga di regional Asia gitu kan. Yang kayak kita kan juga ada, yang di Korea ada, di Singapura ada. So far selama berapa tahun ini kayaknya sama aja gitu. Jadi kita lagi ngambil tema yang pas aja gitu. Nah itu salah satu strategi sih biar kita differentiate yang lain. Jujur kemarin gue sempat lihat di mana ya, di Australia atau di mana ya, mereka juga pakai tema yang sama gitu, gitu. Villain. Villain ya. Karena mereka juga lihat industrinya kan ya. Contoh kemarin kalau kita ngomong villain ada Deadpool, ada Venom, ada si Joker. Joker itu sangat fenomenal banget gitu ya. Kita belum pernah terpikir sebelumnya sama tahun-tahun sebelumnya gitu. Itu seorang karakter Joker bisa sukses dalam film ya kan, tanpa efek, tanpa yang lain yang berlebihan seperti Avengers Endgame dan Infinity War gitu. Iya, benar. Itu nah, jadi itu arahnya sih kurang lebih. Setuju. Untuk antisipasinya yang ke depan ini, jujur gue belum tahu. Gue pribadi yang ngomong ini, gue bukan mengatasnamakan ICC, gue belum tahu seperti apa yang harus gue lakukan ketika waktu itu pack. Nah itu mungkin ya itu salah satunya tadi masukan dari Bro Tio, oke banget tuh. Itu akan gue pikirkan 2-3 hari ini untuk gue akan ngomong ke tim gimana ya gitu. Karena semua event gue yakin, kayak gue dengar kemarin salah satu juga ya, event domestik juga itu terpaksa harus membatalkan karena waktunya udah nggak pas gitu. Jadi pasti pada pindah semua. Bahkan yang kayak misalnya SDCC pun udah batal kan. Per tahun ini mereka akan pindah di bulan Juli tahun depan. Benar. Dan big question-nya is a rebound gitu ya. Kembali lagi ke pada saat industrinya rebound, semuanya balik normal, rebutan pangsa pasar yang sama, pangsa pasarnya nggak mungkin kan setelah COVID ini berkembang. Bisa jadi mungkin future ini aja ya, prediction, bisa jadi pangsa pasarnya menurun karena beberapa brand mungkin ada yang nggak mau expand terlalu besar lagi dulu. Ya. Nah itu dia, pangsa pasarnya bisa jadi sama, bisa jadi menyusut, tapi gimana caranya untuk itu. Nah nanti gue ada beberapa sharing di sesi berikutnya sama Mas Hendra, moga-moga bisa menjadi advice atau menjadi pertimbangan buat para tim. It's a free consultation dari tim gue. Take it or just leave it. Sesi PR Talk hari ini selesai dulu. Kita lanjut ke episode berikutnya dengan Mas Hendra. Jangan lupa follow @WeArePR_Network. Sekian PR Talk kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Terutama teman-teman dari BEM Universitas Budi Luhur, BEM Vkom Universitas Esa Unggul, Komunitas Ilmu Komunikasi Paramadina, dan Info Jakarta City. Jangan lupa subscribe dan follow PR Talks untuk dengerin episode selanjutnya.